Episode 35. Ternyata belum punya pacar. Beberapa menit di dalam mobil Atlas, mereka berdua hanya saling lirik-lirikan, seolah sama-sama enggan untuk memulai kata duluan. Si kucing gimana kabarnya? Atlas mulai memecah keheningan itu. Naila sedikit memanyunkan bibirnya. Sebulan gak ketemu malah nanyain kabar kucing, bukan nanyain kabar gue. Udah mati ya? Tanya Atlas lagi karena Naila belum juga menjawab pertanyaannya. Sembarangan loh. Tepis Naila langsung. Zafran masih hidup. Ais, masih pakai nama itu. Belum diganti juga. Naila nyengir. Kenapa harus diganti? Nama Zafran udah cocok buat kucing itu kok. Ekor mata Atlas melirik pada senyuman Naila. Betapa ia merindukan senyum manis gadis itu yang selalu menampakkan lesung pipinya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di toko buku. Atlas sama-sama turun dari mobil dan langsung melangkah masuk, menaiki eskalator menuju lantai 3. Loh, ini ada acara apaan ya? Ramai banget. Gumam Naila ketika melihat antrian panjang di dekat kasir. Ada promo buku baru launching kayaknya. Atlas membalas sambil menunjuk sebuah banner yang tidak jauh dari mereka. Seiring dengan itu, segerombolan remaja menerobos dari belakang, berkejar-kejaran menuju kasir bahkan tanpa sadar menyinggung tubuh Naila yang masih berdiri di dekat eskalator itu. Awas! Sigap, Atlas langsung menarik bahu Naila mendekatinya agar gadis itu tidak jatuh. Naila tersentak kaget. Selain kaget karena disenggol, ia juga kaget karena Atlas tiba-tiba merangkul bahunya. Tubuh Naila mematung beberapa detik, namun seperti biasa, Atlas terlihat santai. Justru kini laki-laki itu memindahkan tangannya di pundak ke pergelangan tangan Naila. Kita langsung ke sebelah sana aja, daripada ditabrak-tabrak orang lagi, di sini rame. Atlas membawa Naila berbelok ke arah kiri, menuju rak buku sains. Bibir Naila diam-diam mengukir senyum, bahkan ia yakin pipinya memerah kala itu. Inilah yang Naila rindukan selama tidak bertemu dengan Atlas sebulan terakhir. Sementara itu, Atlas tersadar dengan Naila yang sudah punya pacar pun langsung melepaskan pergelangan tangan gadis itu. Ia tampak mengusap ujung hidungnya sekilas kemudian mulai fokus mencari buku yang dibutuhkannya. Setelah mendapatkan buku itu, Atlas kembali menoleh pada Naila. Ada buku yang pengen lo beli juga nggak? Atlas menawarkan. Naila menggeleng. Atlas melirik jamnya sekilas. Kalau gitu, kita langsung balik ke kampus aja ya. Soalnya kan lo bentar lagi mau ada kelas. Iya. Naila mengangguk. Lantas mereka berdua sama-sama meninggalkan toko buku itu. Belum lama mobil Atlas keluar dari area toko buku itu. Ponsel Naila pun berdering. Naila melihat ada panggilan masuk dari Noah. Dan ia pun langsung mengangkat panggilan itu. Halo? Nay, lo udah di kampus? Tanya Noah. Naila bingung menjawab pertanyaan itu. Lagi di perjalanan menuju kampus. Kenapa? Oh enggak, cuma nanya aja. Soalnya tadi gue ke rumah, mau ajakin berangkat bareng, dan Mbak Lia bilang kalau lo udah berangkat. Tapi kok lo belum sampai juga sih? Ini udah dekat. Ya udah deh, bye. Bye. Atlas melirik dengan ujung matanya. Dari cowok lo ya? Cowok? Naila mengernyit. Itu yang telepon? Bukan. Sanggah Naila. Kenapa lo jadi mikir gitu? Cuma nebak aja. Atlas berusaha menahan diri agar kecemburuannya dan keingintahuannya tidak terlihat jelas. Terus, hubungan lo sama pacar lo gimana? Pacar? Naila semakin merasa bingung. Maksud lo gimana sih? Atlas menghela nafas. Ini pertanyaan gue yang salah? Apa lo yang gak ngerti bahasa Indonesia sih? Kan waktu itu lo pernah bilang kalau lo punya pacar. Nah sekarang gue nanya, hubungan sama pacar lo gimana? Naila tampak menggulung senyum. Namun beberapa detik berselang, tawanya menyemburnya juga. Atlas mendelik curiga. Malah ketawa, aneh banget sih. Jadi selama ini lo beneran percaya kalau gue punya pacar? Hah? Emangnya lo cuma bohong? Naila tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru menatap mata Atlas dengan tatapan menyelidik. Jangan-jangan selama ini lo jaga jarak dari gue karena lo mikir gue punya pacar ya? Wajah Atlas memerah.
Naila berhasil menebak apa yang ia sembunyikan. Tingkat kepedean lo udah benar-benar overdosis ya. Cetus Atlasnya masih berusaha mempertahankan rasa gengsinya. Naila hanya senyum-senyum sambil meluruskan pandangannya ke depan. Jadi lo gak punya pacar? Atlas kembali memastikan. Naila menggeleng. Giliran Atlasnya menggulung senyum. Hatinya terasa mengembang. Awan-awan kelabu yang menutupi hatinya selama sebulan terakhir mulai menepi. Pantes banget lo jadi jomblo, cetus Atlas kemudian. Apa maksud lo ngomong kayak gitu, hah? Naila langsung tersinggung. Kayak gini nih contohnya. Mana ada cowok yang mau sama cewek galak kayak lo? Atlas terus-terusan menggoda Naila. Rese banget lo ya, nyebelinnya gak sembuh-sembuh. Atlas menutup sebelah kupingnya menyelamatkan indera pendengarannya dari lengkingan suara Naila. Hingga mereka pun tiba di depan Fakultas MIPA. Thanks udah ditemenin ke toko buku, ucap Atlas. Bakal jadi yang terakhir kali kayaknya. Ketemu sama lo malah bikin gue darah tinggi mulu. Yakin, ntar kalau gak ketemu malah nyariin gue. Malah nanya-nanya gue ke yang lain. Sindir Atlas. Jangan GR lo. Kan gue udah Shh. Atlas meletakkan telunjuknya di depan bibir Naila untuk menghentikan ocehan gadis itu. Turun ke sana. Ntar telat. 10 menit lagi kelas lo mulai. Naila menelan ludah, sekaligus mengendalikan tubuhnya yang kembali salah tingkah. Gue juga gak mau lama-lama di sini kok. Elak Naila. Kemudian ia pun turun dari mobil itu. Setelah mobil Atlas berlalu pergi, barulah Naila melepaskan senyumannya yang sedari tadi ia tahan. Naila seperti merasakan ada segerombolan kupu-kupu yang sedang menari di perutnya. Jika Naila boleh jujur pada hatinya, ia pasti lebih milih berdebat dengan Atlas 24/7 daripada harus menahan rindu seperti kemarin-kemarin. Kenapa lo senyum-senyum? Noah tiba-tiba datang, membuat Naila sedikit kaget. Lo bisa gak sih kalau datang itu pakai assalamualaikum dulu? Bikin kaget tahu gak? Naila menepuk lengan Noah. Lo dianterin sama siapa tuh tadi? Ternyata Noah sudah memperhatikan Naila semenjak Naila turun dari mobil Atlas. Atlas. Naila menjawab dengan senyum yang merona. Noah mengernyitkan keningnya, merasa tidak asing dengan nama itu. Cowok yang waktu itu lo ceritain ke gue. Yap, kok bisa? Bukannya lo bilang dia ngeghosting lo. Entar aja cerita-ceritanya. Gue masuk kelas dulu. Dah. Naila melangkah memasuki gedung perkuliahan itu. Sementara Noah masih mematung di tempatnya berdiri. Memandangi langkah Naila yang semakin jauh. Bibir Noah mengukir senyum ketir. Mungkin setelah ini akan jadi semakin jauh. Batinnya. Sepulang dari kampus, Naila langsung ke rumah sakit. Ia menyuapi makanan untuk ayahnya. Darren mengamati wajah Naila yang tampak lebih ceria dari biasanya. Kok bahagia sekali hari ini kayaknya, Kak? Tegur Darren. Naila sedikit gugup. Tidak menyangka bahwa ayahnya itu memperhatikannya sedari tadi. Untunglah Naila pandai mengelak. Iya dong, Den. Kan dokter bilang keadaan Dedi udah semakin membaik. Aku jadi makin gak sabar nungguin Dedi pulang, supaya kita bisa sama-sama di rumah lagi. Yakin karena Dedi? Bukan karena hal yang lain. Darren terlalu peka membaca binar di mata putrinya itu. Iyalah Dad, memangnya karena hal apa lagi? Balas Naila. Oh iya, aku keluar sebentar ya Dad, mau beli air mineral. Itu kayaknya tinggal dikit. Ucap Naila lagi setelah selesai menyuapi ayahnya itu makan. Hati-hati Kak. Iya. Naila keluar dari ruangan itu. Naila. Naila menoleh ketika mendengar seseorang memanggil namanya, tanpa Intan yang sedang berlari ke arahnya. Intan? Naila tidak menyangka bertemu dengan temannya itu. Lo ngapain di sini? Nemenin nenek gue check up. Jawab Intan. Kalau lo? Gue jagain bokap. Bokap lo lagi sakit. Ya gitu deh. Naila tersenyum, tidak ingin menunjukkan kesedihannya. Intan tidak ingin bertanya lebih lanjut karena sepertinya itu akan menjadi topik yang sensitif bagi Naila. Get well soon buat bokap lo ya, Nay. Thanks, Tan. Balas Naila. Gue buru-buru nih. Ada yang mau dibeli? Gue cabut duluan ya, ntar kita cecetan. Sip. Intan mengacungkan jempolnya.
Cie, nonton sampai akhir ya? Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman juga sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!